Ya mau. 17 deh. 17 duduk. Kamu sini. Apa sini? Sama aja. Kamu ini kasih aja aqua biar ada apa? Coba. Mau pasang? Enggak dipasang. Copot. Dicopot atau langsung enggak? Copot. Oh, kamu copot. Iya. Karena dicopot. Oh, tarik. Dicopot. Copot. Itu merah. Enggak itu Memang ngecas. Cas HP ya, cas HP. Oh, itu bisa sambil ngecas ya? Ah. Nggak tahu dulu dari tadi bisa di HP kita berdua. Iya, aku juga baru sadar. Ya, yuk. Aku pengen ngeritik jerseymu nggak? Apa? Terus saya Kayak dibuang-buang ada yang kurang gitu. Misalnya apa? Garisnya terlalu besar yang ini. Terus sininya kayaknya nggak perlu deh. Terus sama nggak usah pakai nomor punggung sebenarnya. Terus apa? Nggak usah pakai nomor punggung. Karena Ngapain bro? Kan buat jersey ini doang. jersey main bola bro. Kalau jersey main ya. Soalnya kalau turnamen bro, kasih. Sumpah turnamen 4 bro. Kemarin udah daftar turnamennya. Kamu tahu All Region bikin turnamen futsal nggak? Oh iya yang Udah tanggal daftar 13 kan. kemarin harusnya. Makanya kemarin Ya, ada bener. SC futsal karena kita udah merencanakan tanggal 13 tuh futsal. Terus Ya. kompetisinya nggak jadi, Cuk. Kompetisinya nggak jadi? Kata All Region Nggak apa-apa. kompetisinya batal karena Nggak ada yang nggak ada yang daftar. Akhirnya ya udah itu kita udah membayangkan aduh udah mau futsal tuh ya udah kita bikin futsal kan ya. Udah ya. Itu ceritanya. Nah ini kan text mic bro namanya bro. Ini ada sponsor bro. Cepet aja. Cepet. Ayo. Di itu kan di boykot kan. Itu enggak, jangan di Masuk. jangan di situ. Apa gitu coba? Selamat datang di Nil on Air. Nanti kemarin tidak ada opening. Enggak ke siapa, tanah. Emang ada ya, cuman nggak ada. Gak ada. Nomi yang bikin. Ada closing, ada closing. Lupa Apa ya? Yang bikinnya apa? apa ya? Jadi kan Jogo TikTok aja pokoknya. Oh, iya. Pokoknya tagline-nya ala-ala inilah Pak Heru Budi. Apa tuh? Tagline-nya kayak ini kan sukseskan Jakarta untuk Indonesia. Oh. Mirip-mirip lah kayak gitu lah. Apa terus tuh? Apa ya? Jadi kita, maksudnya di episode 3 ini kita mau pakai tagline apa nih? Karena kan ini udah episode 3 nih. Iya. Kayaknya perlu deh. Udah episode 3. Kita baru bikin tagline. Parah. gitu. Kayaknya perlu juga. Bos kok siapa parah. Nil on Air. Ya. Ya. Parah. Kalau standar. Tapi teman-teman bisa komen di bawah. Kira-kira apa tagline yang Di cocok? Spotify ya. Siapa tahu nanti bakal terus. Nah, Kayak ini- ocehan dulu. Awal-awalnya nggak ada. Iseng-iseng doang. Iseng-iseng, iya, gitu doang. Akhirnya lanjut. Kebiasaan bro. Komen visual. Jelek. Itu aja. Oh gitu. Nah iya makanya ini kan diuploadnya di mana? Spotify dan YouTube. YouTube. Gitu. Jadi yang nonton di Spotify itu ada komen nggak sih? Nggak ada ya? Ada. Komen. Nah iya bisa di komen di bawah tagline-nya kira-kira apa buat Nil on Air. Ya, Selanjutnya. Selanjutnya. Kalau jadi rencananya Kalau ada dananya. mahal bro, ternyata bikin podcast kayak gini. Ribet juga. emang rencana kan di STS tahun depan ada lagi kan? Nah, Emang masih ada? Masih ada? Masih umur panjang bro. Amin. Amin. model kapten. Wah. Emang Adita kalau di skip ya ini ya. Kok makin? Emang update apa? Kapten. Kaptennya Gita bro. Oh kapten. Edita lagi di skip ya. Yang barusan, yang itu yang barusan. Ya gitu bro. Masa cuma setahun bro yang ini? Nah, 2 kali. berani banget berani. Edita kalau skip Edita tolong. Jelas kaptennya keren. Udah. Benar, kapten. Udah. Ini benar-benar gak ada setan depan ini. Ada STS-nya tapi fanbase-nya udah nggak ada. Ah, Dikat aja, dikat. dikat lah, Jujur ya. kita belum siap di KRT dan KRT. Ini Dika ya, tapi nanti kalau mau nonton yang full version bisa Nah, bisa ke betul.
Kalau ini peringkat 1 di full. Ya, bisa jadi. Tanya Onyo fullnya. Ya udah, berarti ini tagline-nya buat episode depan aja. Iya. Kan kita udah 3 episode ya. Ini episode ketiga, episode 1 kemarin seru banget ngobrol-ngobrol. Betul, Betul, seru banget. Sama siapa sih kemarin ada Naomi. Ada Naomi, ada Mas Deka, Mas Daki. ada Mas Hakim. Nah, episode 2 juga kemarin seru banget, Bro. Seru banget. Lucu banget. Sama regional. Sama regional lucu banget bro tuh podcast. Lucu banget bro. Lucu banget. Aduh. Nah kan. Lucu. Pas. Lucu. Pas. Dari episode Beban. Tapi yang episode 2 kemarin part favoritnya yang mana bro? Ayo. Pasti siapa bro? Kalau episode 2 sih ini favoritku yang Naomi tiba-tiba joget-joget TikTok. Nah, Satu. Jelek. Kok pada lupa? Yang 2 kan membahas tentang proyek regional. Ini parah. Di Surabaya ada apa? Di Solo ada apa? emang ada Solo belum? Salah nggak tahu. Aneh ini loh. Surabaya, Makassar. Sumatera Utara, Nggak Jawa Timur dong, Jawa Timur. Iya, dong. Jawa Timur, Sumatera Utara, Makassar. Makassar. Nah, kalau Jawa dari Jawa Timur, Iya, provinsi. Makassar. Provinsi. Coba ya? Makassar apa? Sulawesi Selatan. Makassar. Makassar. Karena base-nya di Makassar. BTW ini langsung ngobrol-ngobrol nggak mau kenalan dulu. Nah, masa belum? Ngomong-ngomong soal Iya, jadi ngomong-ngomong soal podcast kita kenal-kenalan dulu Kenalan. karena ini wajah-wajah baru lagi. Betul. Kalau misalnya kemarin episode 1 ada Zipras, ada saya Zipras, Ada saya Irfan. Episode 2 ada saya. Episode 2 ada ada Vincent. Nah, episode 3 ada wajah-wajah baru. wajah baru dan kita akan memperkenalkan diri masing-masing sambil bercerita. Terakhir nih. Lalu MC Itu aja. Dari briefing dari tadi. briefingnya gitu. Nah, dari siapa nih? Dari hostnya dulu dong. Dari host. Ya lu lah. Kan dari Lagi. Lagi lah biar yang nggak nonton Saya Zipras, saya koordinator internal dan eksternal Onelity sekarang. Oke. Dimas, aku punya pantun. Boleh. Panas. 2 tambah 2 berapa? Dimas, aku nyerah. Kasih deh ini lagi. Saya motor. Kan gambaran otak. Benar. Empat. Masih dijawab loh. I love you gitu. Nah, nama saya Dimas teman-teman. Saya host aja. Saya bukan koordinator Onelity. Dulu koordinator. Sekarang Sekarang udah angkatannya Mas Deka. Tuh, sekarang udah enggak karena enggak dapat Karena kemarin di-mention sama Mas Deka. Dia kan di Power kan. Iya. Salah satunya ini Dimas. Betul. Nih wajahnya ya. Tandain. Temennya kalau misalnya ini di TikTok biasanya Ya, temennya masa Raffi nggak Tarigan. masa nggak pernah lihat sih? Masa nggak pernah lihat? Iya, temennya Raffi. Lebih terkenalnya temen Raffi Tarigan. Udah nggak host sekarang. Enggak tahu. Itu tadi karena nggak dapet japri. Baru setelah keluar baru dapat jabri. Itu dia bro. Kapan ya? Makanya bro. Takutnya ini grup online, kenapa dibocorin sih? Langsung di blok nanti. Langsung di blok. Ya, Mas Irfan. Saya Irfan, kemarin udah terkenal sebagai admin website sekarang menjabatnya Tuh. untuk peneliti. Lanjut. Dan di project STS Dan project STS sekarang saya bertanggung jawab sebagai koordinator utama PIC. PIC. Person in charge kan nggak tahu ya. Ketua pelaksana. Kota Pelaksana. Tuh. Yud. Saya Levi, perwakilan dari eSport Onelity. Gue. Kasih
kita keren bro. Jersey paling keren. Zoom. Operator kalau zoom. Ini dulu open BO ya? Apa internal? Internal. Emang khusus buat Khusus buat e-sport. Mahal bro. kenapa tuh? Mahal. Ya makanya mahal lah. Oh, Makanya mahal. mahal. 1 juta loh. Berlebihan. Beli jersey Real Madrid. Kalau jersey itu kalah. Ah, ini Ini 300.000. kalau jujur mas ada ini ada custom apa namanya? Iya. Website. 150 kan? Ini pas tengah. Dari e-sport sering juara di mana-mana. Iya betul. Lanjut. Terakhir juara 2 di PUBG M. PUBG Mau ikut regional. Oh gitu. Lagi proses ikut regional. Maksudnya ikut yang regional? ML. Oh, ini narasumber e-sport dia apa kamu? Oh dia tahu lu. Iya. Tahu lah. Selanjutnya? Iya. Saya Kevin, Face New Era. Nggak usah, nggak merendah. Ini yang ramein. Jaga kemurnian. Asal kalian tahu kalau dia ada. Ya intinya face-nya Onil aja. Fansnya Onil aja. Diajak ke sini karena orang dalam aja sih. Terlalu dalam. Kan terlalu orang mas. Ketua Ondah ya mas. Itu kan emang ada singkatan bro. Apa tuh? On. Onda kan Onil cakep banget dah. Itu deh. Itu kan. Ketawanya lah kan gitu. Ya, mas. Kayak kenalkan aku Vincent, penerusnya Kak Dimas ini sebagai koordinator kreatif dan media sosial saat ini. Onility saat ini. Onility saat ini. Tapi kamu masuk jadi koordinator emang ngincer Japri juga nggak? Kebetulan udah. Tolong ajarin lah caranya. Japri Nadila bro. Wah. Gitu. Wih, siapa? Kalau itu beneran, teman-teman kalian itu beneran. Saya kan bercanda dari tadi. Bercanda. Itu nggak tahu semua Nadila itu siapa, orang biasa. Biasa kan yang nonton ini kan New Era kan. Oh iya. Gak apa-apa. Ya, Terakhir ya. Ada Halo, aku Iqbal, ya fans Onil biasa. Iya. Kerjanya tukang rekapin jokesnya. Kang Beneran kita semua. JHS-nya Onility. Apa ya? JHS-nya Onility. JHS yang JHS yang Onility. Iya. Nggak pakai topi sama nggak pakai. JHS kan ada. Tukeran aja. Oke, udah kenalan semua nih. Kira-kira hari ini mau bahas apa, Bro? Kan Kayaknya waktunya dah. udah selesai. Oke, udah semua kita panggil teman-teman ya. Teman-teman. Malas. Kita bakal ngobrolin tentang karya-karya yang dibikin sama anak-anak fans Onil, Onility. Onility. Fans Onil ya? Fans Onil, Fans Onil. Oke. Kan harus tempatnya nih. Tapi mungkin ini kali kita definisi karyanya mungkin nggak cuma maksudnya nggak cuma karya tapi ya Tulisan intinya lah, adalah, yang pokoknya yang bikin Onil seneng bikin sesuatu Iya. yang dilihat banyak orang Betul. dari fans Onil dan di respect. ya Diperhatikan. Iya. Ya gitulah intinya. Kayak 4 orang di sini kan mewakili bisa dibilang hampir semua karya-karya yang bikin Onil bangga lah. Betul. Salah satu lah dari yang Dari pojok siapa? lah. Dari Mas Sebelah Iqbal, kalau kita apa namanya, saya bisa jelasin Mas Iqbal ini bikin karya buku jokes, Salah satunya. rekap jokes Onil. Iya, salah satunya rekap Kalau misalnya kalian pernah lihat di timeline atau bahkan STS sempat disebutin, Iya. rekap jokes. Ini bukunya. Yes. Cuplikannya. Kan cara biasa. Kalau yang di YouTube sih enak ya. Spotify. Nah, pindah YouTube teman-teman yang di Spotify pindah YouTube. Nah, itu Mas Iqbal. Gimana Mas? Ada yang mau
ceritain nggak kira-kira dari buku jokes itu. Oke. Dari awal idenya gimana? terus dari rekapnya, Oke. terus dari Biarin kamu dulu. Ngomong dulu dong. iya. Jadi Mas, gak sopan. Gitu aja. gimana? Oke, lanjut Mas. jadi buku Jokes O'Neill itu idenya pertama kali mungkin muncul sekitar bulan Januari 2023 ya. Januari dulu. Kalau nggak salah dulu itu aku lupa O'Neill nge-tweet apa di awal tahun gitu. Terus nggak sengaja ada salah satu reply di tweetnya itu yang bilang bisa nih bukunya jokesnya dibukuin gitu. Nah dari situ saya ya karena waktu itu libur kuliah ya namanya orang Iya. gabut gitu kan. Terus akhirnya kepikiran bisa nih gitu. Dari situ akhirnya coba cari ide gitu waktu itu nyari referensi buku humor yang mungkin adalah di di perpustakaan kampus gitu, ada juga yang di sempat juga ke pasar buku, mungkin kalau teman-temannya di Bandung tau lah ya Palasari gitu, sempat Oh, ke situ iya, juga Palasari. ke situ nyari referensi. Setelah itu mulailah itu dikumpulin, makanya ngumpulin ya dari konten-konten TikTok ya karena awal-awal tahun 2023 itu kan ya Awal-awal TikTok banget tuh ya. awal TikTok banget. O'Neill cuplikan cuplikan jokesnya O'Neill tuh juga banyak-banyaknya gitu, jadi gampang nemuinnya, terus dikumpulin, terus akhirnya dipilih ya gitu, dipilih mana yang sekiranya bisa masuk buku, mana yang enggak gitu. Karena kan ada jokes yang lucunya cuma kita nonton doang gitu kan. Iya, Kan iya. dibawa ke teks dia jadi cringe iya. gitu, atau orang nggak paham gitu Iya. konteksnya apa. Iya, misalnya jokes yang itu gimana cara masukin ke bukunya? Dia sama Adele yang Nah, kayak itu itu bisa. di situ terus yang mie goreng. Goreng. Mie yang bikin senyum. Malas. Bikin senyum kan kalau ditaruh teks nggak ini. Nggak bisa. dari situ saya dikumpulin lah gitu di rekap. Saya mungkin sebenarnya bikinnya mungkin 2 mingguan lah, karena yang namanya libur kuliah ya. Oh iya. Karena libur kuliah jadi Dapetnya produktif ya Mas. pagi sampai malam ya kerjaannya ngumpulin gitu. Sampai enak gitu ngadepin jokes gitu. Terus tapi baru sempat dicetak kayaknya sebelum meet and greet yang Smesco itu sih. Mei itu dikasih nge-gift-nya itu waktu main di Smesco itu. Cuman ramenya kan baru 2 bulan setelahnya itu kan, karena dia baru ngambil juga. Oh gitu. Oh iya. Ramenya baru di sini. Oh, baru diambil 2 bulan, baru di story 2 bulan setelahnya. Iya, pokoknya di post di story itu lah. Tuh Respect. Enggak, 2 bulan tuh kan Mei ya. Mei Smesco ke tuh Juni. Mei. Mei. Kan Mei. 7 Mei. Juni Nah. benar berarti Iya, ya. kan kalau SKS. Iya. Benar. Itu selama 1 bulan setengah tuh. Gimana tuh itu? Nuruninnya gimana? bulan dimin aja. lupa malah. Malah lupa itu kalau iya gitu ya. Wah. Tapi masih inget gak orang yang nge-reply yang pertama kayak bisa dibukuin? Masih inget gak? Orangnya siapa? Atau nggak inget? Aku lupa Random akunnya. aja. Aku ngebookmark tweetnya sampai hari ini masih ada. Tuh. Nanti editor. Editor kalau nanti dia jadi. Kerja keras sekali. Nah, tapi kan itu cuma dicetak buat O'Neill kan? Atau iya, jadinya buat O'Neill doang ya? Dan beberapa member lain. Oh, ada member-member lain. Tapi Siapa nggak yang di gift? siapa? Waktu itu Siska. Terus kalau Freya, karena kalau Freya itu karena ide buku itu sebetulnya kan bukan murni, sebenarnya kalau ditelik dari awal yang nyebut pertama kali mau dibukuin kan Freya di STS-nya Oh awal iya. 2022. Betul. 2022? Iya. Oh, Ya ini kan- cuplikannya. Terlalu banyak. Kan rumahnya isinya ada lagi. Sama editor ya, yang pusing. Pusing editor. Gitu. Dan juga waktu VC-nya O'Neill yang sehari setelah STS itu yang tahun lalu itu dia salah satu member yang paling excited ketika buku itu ada, Freya gitu. Oh, Freya gitu. dia ngasih ke Freya. Oh iya. Satunya lagi sih Indira waktu itu. Karena Ya maaf ya, saya lagi oleng waktu itu sama dia. Lagi oleng gitu dan wah kok Indira lagi mention buku gitu kayak. Oke, oh, kasih. tapi dia pernah nyebut, maksudnya Di MC kan dia yang Oh, pertama dia kali yang nyebut. nyebut ya? Yang nyebut buku itu kan Indira dulu. oh, respect. Respect buat Indira.
Gabut bro di kosan soalnya. Enggak. Ya, ya kalau Iya, menjadi iya. gabut. Apa kamu? Tahun Baca. Tahun lalu mungkin Indra kan suka membaca soalnya. benar. Ada yang salah dengan itu. Ada yang salah dengan itu. Nah, agak lama. Tapi, nah, makanya kenapa aku nanya member siapa aja yang dikasih? Karena fans lain nggak ada yang punya kan? Nggak Iya. pernah dijual belikan atau nggak pernah di open PO gitu kan? Enggak pernah. Berarti di dunia ini Cuma ada 4. Cuma ada 4. 5 dong sama punya. Kamu punya sendiri? Kamu nggak punya sama sekali? Punya. Oh, punya 5. Kamu sendiri, Onil, Siska, Freya, Indira. Indira. Kalau fans ada yang punya. Oh, ada yang tapi, punya. tapi versi khusus. Jadi dia dibikin bentuk versinya sendiri. Oh, kamu open PO gitu? Giveaway, Pak. Giveaway giveaway. tiga buat di Only itu. Di Only Lihat ya. Ada. Oh, di grup? Ah. Ada. Akhir tahun gitu kalau nggak salah. Iya. Akhir tahun lalu, tahun 2023. Ya 2002. Masa tahun ini akhir tahun? Oh, ada. Bedanya apa tapi yang untuk member sama yang ini? Versi light. Versi lain. Ya, Fotokopi catatan. Nah, siapa tahu jokesnya dia yang kepotong, justru isi jokesnya sendiri. Apa? ya lebih sebenarnya lebih ke ini sih, isinya aja lebih dikit. Kenapa dibedain? Gini, sebetulnya karena yang pertama aku kepenginnya kalau dari teman-teman fans itu bisa ngakses ke botnya. Jadi aku sendiri kan bikin bot dari versi Telegram sama website. Jadi harapannya sebenarnya dari buku itu aku lebih pengen ngarahin ke teman-teman fans buat kalau mau lihat jokesnya Onil, akses jokesnya Onil bisa ke Website. buat Telegram atau ke websitenya. Jadi kayak ini bro, pop up apa iklan Oh, iklan. kayak pop up iklan gitu. Emang iya? Jadi kalau kita buat website itu ada. Berarti nggak ada beneran nggak? Kembali kita buka Kembali, bukunya. kalau Hologram nih. Masa depan sekali. Pantasan member-member pada pengen. Emang bagus ternyata. Isinya apa sih? Dia udah langsung dari awal langsung jokes gitu. Atau ada kata pengantar penulis gitu-gitu. Ya, kalau kata pengen paling fanlet-nya aja digabungin. Nah, tapi kan ada yang buat Freya, ada yang buat Indira. Oh, yang kalau yang buat versi yang diterima member, cuman fan letternya aja yang dibuang. Jadi mereka buka langsung jokes pertama. Ya, Iya. dia langsung ke jokesnya. Oh. Wah, mungkin bro kayaknya kalau member-member buka terus. Kalau yang lain kan ada kata pengantar dulu kan baca dulu kan. Apaan sih? Saya daftar isi. Wah. Nah, gitu. Lucu-lucu banget soalnya kan jokes Onil kan. Pasti. Pasti, ya. Pasti lucu. Menurut Adele. Banyak orang lah maksudnya. Banyak orang. Jokes. Apa menurut kamu gimana? Aku masih dalam Kosnya. Biarin. Iya. Tapi apal kayak itu ada berapa jokes? Kamu kan pasti bikin kayak di Excel gitu atau ada. Ada Excel juga. Nah, berarti ada kayak jumlah kolomnya berapa? Mungkin kalau yang sejauh ini direkap ya, itu udah ada 300-an. 300-an. Itu dijadiin buku semua. Enggak. Jadi, Sampai buku itu sampai berapa? kalau buku itu cuman 120. 120. Oh, karena terbatas kan sampai Karena 223 ya, itu. 223. Iya. Karena 300 buat kan update yang baru-baru juga ini. Berarti 120 ke 300. Onil tiap tahun tiap Satu bulan tahun itu 180. Satu tahun 180 jokes semua respect. Enggak, Respect. karena yang ini kenapa penambahannya agak banyak? Karena di buku itu jokes yang Ondel show itu belum ada. Oh, aduh padahal banyak banget. Padahal iya, padahal Iya. banyak banget. Ya. Nah masalahnya kan kalau jokes Ondel mungkin lebih banyak yang Visual. visual ya. Wah, tadi yang gini. Kayak gini gimana nerjemahinnya kan susah. digoreng ya. Ini yang bikin wow. Jadi karena ini Tompi. karena dia nggak bisa dikumpulinnya bentuknya video. gitu. Oh, lihat tadi video ya yang ini. Tapi si buku ini ada mau rencana dicetak lagi untuk tahun ini ya atau enggak? Kalau untuk tahun ini belum ada. Oh, belum ada. pikiran sih karena ada bikin baru lagi project baru lagi Wih. pakai lagi. Berarti kalau misalnya bikin 120 itu layouting sendiri? Layout Apa sendiri. nyetak di percetakan di layoutin di itu tuh? Kalau layout bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi tinggal nyetak ke percetakannya aja. Berapa halaman? Halamannya mungkin sekitar 80-an. Karena itu kan include juga dengan quote nil itu. Oh iya. Tahu diri is good. Belum. Tahu tempe. Itu baru. Sering muncul di explore. Tahu tempe is good. Dan tahu diri is better. Terus pakai lagu jaket. Truk sepul
dulu. Oh iya. Ini juga yang nyanyi. Terlalu mandiri. Bagus dong. Bagus. Tapi kan itu baru yang jokes. Ada yang mulai lagi kan? Nah, jokes favoritmu dari satu buku itu apa? Atau saya ada favorit juga ada yang Atau 5 favorit? Bebas, tolong pikir. Wah, 5 ya banyak. Mungkin kalau jokes Satu kebanyakan aja. tipikal jokes itu yang maksudnya yang paling yang sekarang kepikiran berarti kan yang teringat kan? Apa ya? Memorable. mungkin ya waktu STS-nya dulu. Itu ada yang Oh, kalau sekarang dulu apa? Kalau dulu lulu, sekarang gua itu. Terus waktu di STS-nya Onil juga tuh yang Gunung Everest itu. Itu buatku apa ya? Mungkin salah satu kenapa aku bikin buku jokes itu karena aku melihat Onil itu kalau ngejokes bisa spontan. Ya dengan apa ya namanya? Dengan situasi-situasi yang nggak terduga gitu dia bisa ngeluarin jokes gitu. Berarti karena aku lihat, oh berarti dia referensinya dia luas, wawasannya juga luas. Aku sempat juga pernah nanya di VC gitu. Ya dia lebih ke banyak referensinya gitu, entah dia dapat di sosmed gitu atau baca di mana kayak gitu. Jadi karena ada spontannya itu akhirnya mau mengapresiasi itu. Jadi buku itu jadi Berarti emang pakar jokes bro. Pakar jokes. Mas Iqbal juga kan ini Iya. seluruh jokes Onil kan. Tapi karena setauku Onil tuh fansnya ngefans sama Indra Firnawan. Oh iya. Indra Firnawan tuh salah satu Komika. komika yang punya gaya komedi one liner. One-liner itu satu. Karena tipe-tipenya sama. Onil sama Indra Firnawan, one liner juga. Betul. Tapi mungkin nggak se-mind blowing. Iya, nggak sama Indra. blowing gitu. Bahkan Cuman apa ya, cepet aja gitu. betul. Situasional. Nah, Ngomong-ngomong soal situasional, nggak ada. Nggak ada. Kirain biji. karena udah pakar jokes Onil. Aku mau ngetes bro. Gitu. Tebak-tebakan Onil. Satu aja. Siapa pemain timnas yang ada di lagu JKT48? Baru banget itu, gampang. kayak pernah dengar jokes ini. Baru banget. Oh iya. Siapa? Nathan Chow. Kenapa? I want Chow. Satu materi. Karena itu kemarin baru baca. Tapi Satunya gimana, Bang? Satunya gimana? satunya apa? Arab Saudi. Ya, jangan dulu. Soalnya materinya dia. Bisa dilihat di. TikTok saya ada di TikTok, di Twitter. Ya tadi di TikToknya temennya Rafli tadi. Caca aja di temennya tadi. Betul. Tapi nggak cuma jokes bro masalahnya mas. Iya, di buku itu ada Neil Courtney kan, karena waktu itu ada Onil tuh bikin di setiap akhir showroom bikin quotes gitu. Oh gitu ya? Iya. Kayak sebuah dulu. konklusian dari live-nya itu. Cuman ya itu seperti biasa Onil cuma setengah-setengah. Jadi beruntun kalau nggak 5 kali showroom ya? Apa berapa kali showroom? Gak sampai 6 kali hilang. Terus hilang. Showroom males ah. Konsisten untuk tidak konsisten. Dan quote-nya rata-rata kayak ngambil dari dosennya gitu. Oh. Jadi mungkin ketika ditanya quotes Onil selanjutnya, dosennya nggak ngasih quotes. Masuk atas bro. Iya sih benar. Pantesan kalau ditanya orang dia nggak showroom, ini dosenku belum ngasih. Berarti yang quotes yang tahu tempe tadi itu dari dosen juga. Enggak bro, enggak. Itu spontan. Spontan sih. Lagi. Oh. Enggak, karena ngerekap ini juga Mas Iqbal tuh ngerekap lagu juga kan? Ya. Ada di buku itu? Enggak. Oh enggak. Rekap lagu itu baru ketika ya? challenge IDN ya Desember ya. Oh, IDN kan challenge apa? Yang waktu live IDN pertama kali itu. Oh iya. Sudah di situ sebenarnya. Oh dia nyanyi ya? Dia muter lagu. Dengerin lagu, Oh, lagu yang diputar. Kirain Nonilen kan? Tuh, apa itu? Mau masih ada? Emang apa itu ya? Baru kemarin Nonilen bro. Iya kan? Iya. Di IDN. Boleh lah, Iya, dia. boleh lah.
yang setengah-setengah itu. Emang kita Distract bro. sejak kapan full? Udahlah. Ini bikin lah yang full. Udahlah, nikmatin aja lah. Distract full. Nah, tapi ini rekapnya tuh di website gitu, ya kan? Iya. Oh, kalau Jadi seluruh lagu yang didengarkan oleh Onil di showroom dan IDM itu direkam. Iya kan? Iya. Itu tapi ada rencana dikembangkan lagi nggak? Misalnya kayak di website doang atau? Kalau untuk yang sekarang mungkin teman-teman bisa cek hashtag fakta playlistnya Onil. Fakta playlistnya Iya. Onil. Jadi di hashtag itu di X ya gitu. Aku bikin konten yang menganalisis terkait dengan apa sih yang menarik dari lagu-lagunya Onil. Jadi nggak cuma sekedar ngumpulin aja. Karena kan juga salah satu alasan aku bikin itu juga karena Onil kan kayak di showroom juga pernah cerita kalau dia muter lagu itu kan bukan playlist bukan dia. playlist tapi kan random. Random aja. Nah, justru karena dari random itu akhirnya bisa lah kita bisa kita cari fakta-faktanya lah gitu dari Iya. data-data ini gitu. Apa sih yang menarik? Misalnya Karena kalau misal di showroom dia suka baca komen yang Nil apa playlistnya apa Nil gitu. Nah mungkin Mas Iqbal bisa ngebantu teman-teman itu. Dan penangkapan kamu sekilas paling banyak lagu-lagu yang didengarkan Onil genrenya atau ininya apa? Tidak lain dan tidak bukan K-pop. K-pop. K-pop ya. K-pop. Aku BTS banget bro. S apa tuh BTS? Hah? Kok pertanyaannya gitu? Baju timnasan ya? Itu lagi bro. Lanjut. Nah, tapi maksudku berarti direkap itu semua lagu yang ke-play di showroomnya Onil tuh direkap? Iya. Termasuk termasuk bro, akan pernah lihat di websitenya kan? Ada lagu terus ada iklan Shopee bro. Ada iklan Shopee bro, tengah-tengah. Nggak ada iklan Shopee. Soalnya premium kan. Nah, ada yang mau ditanyain? Apa? Udah kayaknya udah ngulik semua dari buku sampai playlist di website juga kan. Lanjut ke Mas Vincent dulu. Oke, Mas Vincent ini salah satu bisa dibilang konten kreator Onil juga yang pernah bikin Onil Max juga tahun ini ya. Tahun 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Onil Max pertama. Mungkin bisa diceritakan Onil Max yang tahun 2 tahun lalu gimana pembuatannya terus? Oke, sebenarnya kalau ceritain kan Kawannya. waktu enggak, pokoknya tuh serba kebetulan. Waktu itu aku baru gabung Onility di Maret. Terus nggak lama kemudian ada pembahasan mengenai project untuk STS dan salah satunya project majalah. Nah karena backgroundku yang desain dan bisa copywriting, akhirnya diajakin tuh buat ngehandle layouting sama bikin konten majalah. Itu bener-bener serba kebetulan banget, tiba-tiba diajakin itu, tiba-tiba ngehandle semua, kayak baru gabung kok udah ngerasain ribetnya STS. Tau lah kalian ribetnya STS gimana lah. Tapi ya seru banget, kayak kan ide dasar buat majalah itu kan untuk memberikan naiknya literasi dari fans kan. Jadi biar nggak cuma liatin timeline dan langsung mengejudge sesuatu dengan dari satu sudut pandang. Kita ingin biar orang-orang tuh terbiasa membaca dengan fokus yang lebih baik. Karena Vincent salah satu yang bikin website Onility. Oh iya, website juga dibantu sama Mas Irfan ini. Mas Irfan. Jadi dan Onility salah satu yang masih menggunakan website. Iya. Salah satu yang pertama dan saat ini masih. Ya walaupun jarang update ya, sibuk semua. Tapi masih hidup itu masih sebagai pencapaian. Iya. Nah tapi
mungkin orang-orang belum tahu websitenya Oneliti namanya apa? Korsiava.com. Korsiava. Isinya ada apa aja? Isinya tentu tentang mobil. Dan ini ya beliau. Aku nanya sana dong. Terus jawab saya refleks jawab. Isinya apa aja sih? Ya, Kurang lebih. ya kalau kalian berminat data analytics pasti tahu lah di website itu kalian